hari ini apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat, Bu. Insya Allah pastinya bermanfaat. Ya, boleh tahu Bu, Ibu dapat link ini yang undang Ibu siapa, Bu? Dokter Ferry sendiri. Oh, Dokter Ferry. Oke. Sendiri. Mohon bersabar menunggu ya, Bu ya. Iya, Soalnya terima kasih acara baru dokter kita akan selalu mulai share. 1:45. Oke. Iya, Oke, makasih Bu. dok. Sama-sama. Selamat siang. Iya. Oke, saya mau ada yang raise hand lagi, Ibu Nyoman Winten. Halo Bu Nyoman, tapi Bu Nyoman belum dapat speakernya ini. Oke. Halo Bu Nyoman, selamat siang. Ibu Nyoman atau Pak Nyoman ya? Halo, selamat siang. Ibu Nyoman atau Pak Nyoman? Halo, selamat siang. Bu Nyoman atau Pak Nyoman? Halo, selamat siang. Oh. Halo, tes. Ya, Pak Saiful. Selamat siang, Pak Saiful. Saya bisa Selamat mendengar siang. suara Bapak. Ya, Bapak baru pertama kali bergabung bersama kami, Pak Saiful. Yes, ya. Oke, selamat datang Pak di dalam Moritz Community Indonesia, Pak. Thank you pokoknya. Ya, karena acara baru mulai jam 1:45, jadi mohon Bapak bersabar ya Pak Nyoman. Halo. Ya, ya Pak. Pak Saiful, sorry. Saya Ya, Pak Nyoman, Bu. Oh, Pak Nyoman juga. Selamat siang Pak Ya, Nyoman. Pak selamat Nyoman, siang, Pak Bu. Saiful. Terima kasih sudah diundang ini. Sama-sama Pak, dan semoga apa yang kami share hari ini bisa bermanfaat buat semua yang hadir. Jadi mohon bersabar, acara kami baru akan dimulai pukul 1:45. Ya. Baik, Bu. Terima Tapi kasih. keputusan Saya yang tunggu. baik sudah masuk lebih awal supaya bisa dapat tempat, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. Bu. Ya, Sama-sama, makasih. salam kenal, selamat datang. Ya, saya akan sapa dulu. Ada Ibu Yanti. Selamat siang, Ibu Yanti Cornel. Selamat siang, Ibu Yanti. Ya, salam kenal. Baru pertama kali bergabung dengan kami, Bu Yanti. Iya, baru ini. Oke, boleh tahu tinggal di daerah mana, Bu Yanti? Jakarta Selatan. Wow, enggak jauh-jauh banget kok, Bu. Kita masih di daerah Jakarta aja, Bu. Ya, boleh tahu Bu Yanti dapat link untuk bergabung dari mana, Bu? Mesara, Imai. Oh, Bu Imai ya. Oke, Bu. Selamat datang. Mohon bersabar karena acara kami baru akan mulai 1:45 ya, Bu. Yuk. Ya, oke, Bu. Oke, saya masih tunggu ini ada 35 attendance. Jadi Bapak dan Ibu mohon bersabar ya, 1:45 kita akan mulai. Ini kok apa namanya? Recording ya? Gimana caranya ya? Recording dah ini ya. Apa ngerekam?
Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang kepada yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di dalam Moritz Community Indonesia dalam event The Silent Killer. Wow, kayaknya judulnya mengerikan juga nih Bapak dan Ibu. Kok Silent Killer, pembunuh yang diam-diam, ya kan? Diam-diam pembunuh yang diam-diam kayak film aja ya Bapak dan Ibu ya. Ya, oke. Jadi sebetulnya The Silent Killer adalah sebuah inspirasi bagaimana kami ingin supaya para attendant, para peserta yang hadir pada siang hari ini mengetahui sebetulnya The Silent Killer itu adalah sesuatu yang membunuh kita secara diam-diam dari dalam diri kita sendiri. Tetapi bisa nggak itu dihindarin? Sebetulnya bisa. Ya, bisa dengan cara apa? Kalau kita tahu dengan jelas bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara mempersiapkan diri kalau kita tahu, ya. Nah, siang hari ini Bapak dan Ibu, kita spesial Moritz Community khusus mengundang. Kenapa kita mengundang seorang pakar yang sangat luar biasa, memiliki pengalaman segudang, ya, pengalaman segudang tentang si pembunuh yang diam-diam ini, Bapak dan Ibu. Karena beliau sekolahnya cukup panjang
dan beliau juga memiliki pengalaman yang banyak dengan pasien-pasiennya, sehingga ilmu itulah yang mau dibagikan kepada kita, agar kita semua bisa prepare diri kita mulai dari awal dan mengetahuinya lebih awal, dan itu akan jauh lebih baik ya. Nah, saya masih berharap Bapak dan Ibu bersabar lagi beberapa menit, karena kita akan memulai dari awal, dan kita akan menunggu beberapa teman-teman kita lagi yang sudah mendaftar untuk bergabung. Tujuannya supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi ini secara jelas lengkap ya, jadi nggak sepotong-sepotong ya. Mohon bersabar sedikit waktu lagi Bapak dan Ibu. Ya, mohon bersabar. Oke, saya ingin menyapa selamat siang kepada pembicara utama kita pada siang hari ini, Dr. Karel Dorman. Apakah Dr. Karel sudah ada di dalam ini? Selamat siang, Dr. Karel. Oke, Dr. Karel sudah ada di dalam ini. Ya, selamat siang, Dr. Karel. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Baik-baik, sehat, sehat, Dr. Karel, dan Dr. Karel juga sehat-sehat ya. Ya, terima kasih. Oke, saya sangat excited banget, Dr. Karel, untuk bisa mengikuti, melihat yang dokter ingin bagikan kepada kami semua, Dr. Karel, karena ini sangat penting banget ya, karena sumber dari semua kehidupan itu ada di dalam jantung, ya kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita bersabar ya, sebentar lagi kita akan mulai, kita masih nunggu beberapa saat. Sekarang adalah jam 13.51. Bapak dan Ibu bersabar ya sampai 13.55. 13.55 ya. Setelah itu kita akan mulai, dan nanti mereka akan bergabung menyusul, nggak apa-apa. 4 menit lagi kita akan mulai, oke? Oke. Ya. Tolong bersabar, Bapak. Mau kopi mah? Ngantuk sini mah? Oke, 2 menit lagi kita akan segera mulai. 2 menit lagi kita akan mulai ya. Oke. Satu menit lagi kita akan mulai. 1 menit lagi. Oke, Bapak dan Ibu, saya berpikir-pikir ya betapa hebatnya aplikasi Bapak dan Ibu. Kebayang nggak
dalam situasi seperti sekarang, kalau kita ingin mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat seperti hari ini, dan kita beruntung banget sudah ada di dalam satu era teknologi ya, aplikasi. Aplikasi yang kita pakai hari ini adalah aplikasi yang sungguh luar biasa, bisa mengkoneksikan kita dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, dalam waktu yang artinya dalam satu waktu ya. Nah, dan ini benar-benar membantu banyak. Jadi kita harus usahakan selalu memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada Bapak dan Ibu. Tujuannya apa? Melakukan ini dari tempat kita itu akan menghindari kita dari berbagai macam masalah di luaran yang sedang terjadi sekarang, ya. Oke. Kita akan segera mulai. Jadi saya akan memulai. Ya, jadi selamat siang. Sekali lagi selamat datang kepada semua peserta dari seluruh Indonesia. Selamat datang di dalam Moritz Community Indonesia. Mungkin pada siang hari ini waktu Bapak dan Ibu diundang oleh teman-teman entah melalui link, entah melalui konten, entah melalui chatting sendiri, melalui telepon, Bapak dan Ibu melihat yang namanya Moritz Community Indonesia. Barangkali ini adalah pertama kali Bapak dan Ibu mendengar nama Moritz Community Indonesia, ya. Jadi saya harus jelaskan dulu history dari Moritz Community Indonesia cuma 2-3 menit. Moritz Community Indonesia awalnya kami create pada tahun kemarin, ya. 1,5 tahun yang lalu. Tujuan kami membangun Moritz Community Indonesia ini sangat sederhana sekali Bapak dan Ibu. Ya, tujuan kami adalah ini Bapak dan Ibu, kami adalah sebuah komunitas non-komersial. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu bisa mengikuti event yang kalau menurut saya pada siang hari ini, Dr. Karel sendiri belajar butuh waktu panjang, beberapa SKS Bapak dan Ibu ya, dan perjuangan untuk bisa mencapai ke dalam posisinya beliau sekarang ya, dengan pengalaman beliau yang banyak. Nah, ini komunitas non-komersial. Tujuan kami adalah kami ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu semua ya. Event-event kami berikutnya jika Bapak dan Ibu bergabung lagi, share saja kepada semua sahabat-sahabat, tetangga, saudara supaya bisa bergabung. Tujuannya supaya mereka bisa mendapatkan pengetahuan ya. Nah, solusi kami yang diberikan oleh Moritz Community itu ada beberapa hal. Yang pertama, tentunya dalam hal bisnis. Bisnis yang paling up to date. Nah, kenapa Bapak dan Ibu sekarang kita sedang mengalami resesi ya? Tentu orang-orang membutuhkan satu solusi. Nah, kami hari ini tidak berbicara dengan artinya berkaitan dengan bisnis, tetapi yang kedua adalah solusi tentang bagaimana kesehatan ya. Banyak ada keterkaitan yang sangat erat banget antara bisnis dan kesehatan. Kenapa Bapak dan Ibu? Stres yang paling tinggi jika bisnis kita mengalami masalah. Stres yang paling tinggi jika kalau kita sedang melakukan satu pekerjaan berdampak. Itu mempengaruhi kesehatan kita, ya. Nah, makanya keterkaitan itu sangat erat. Ya, jadi solusi itulah yang kami sedang berikan. Nah, yang ketiga, informasi-informasi yang bermanfaat. Di luaran sana banyak hoax di media sosial, banyak hoax. Nah, kami memberikan informasi-informasi melalui kami punya website ya, Moritz Community Indonesia. Bapak dan Ibu boleh likes dan ada banyak informasi-informasi yang akan kami masukkan di sana untuk melawan hoax dan juga Bapak dan Ibu mendapatkan informasi yang benar ya. Lalu berikut ke depannya kami juga akan melakukan banyak training Bapak dan Ibu. Training tentang apa? Personality, training juga tentang entrepreneurship, training juga bagaimana cara kita bisa tentang leadership dan lain sebagainya. Nah, tujuan kami adalah satu, berbagi, memberikan yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu boleh mengundang orang, ya. Nah, seperti yang sudah diundang oleh Bapak dan Ibu pada siang hari ini adalah konsultasi kesehatan umum. Konsultasi kesehatan umum kami lakukan setiap minggu dengan jam yang sama, ya, 13.45 sampai jam 16 sore, ya. Kebenaran minggu ini kita berbicara tentang the silent killer. Kenali penyakit jantung, si pembunuh nomor 1 di dunia. Ya. Nah, pada siang hari ini saya nggak akan lama-lama lagi. Saya akan memperkenalkan moderator pada siang hari ini adalah Dr. Ferry Lasemawati yang akan memandu kita untuk masuk ke dalam sesi berikutnya. Nah, saya akan serahkan siang hari ini kepada Dr. Ferry. Silakan Dr. Ferry untuk bisa menyapa para peserta, memperkenalkan speaker kita pembicara kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Sonya.
Selamat siang, selamat datang pada para Bapak dan Ibu semua yang telah mengikuti acara Zoom meeting kali ini. Dan kita harapkan dengan acara ini kita semua dapat pengetahuannya, sehingga kita juga dapat berperan di masyarakat bagaimana kita bersikap. Nah, untuk judul yang kali ini, memang tadi Bu Sonya bilang agak-agak serem ya, The Silent Killer, penyakit jantung si pembunuh nomor 1 di dunia. Nah, saya akan memperkenalkan pembicaranya. Pembicaranya adalah Dr. Karel Doorman. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi beliau ini sekolahnya banyak banget. Nah, untuk pendidikan dokter umumnya di FKUI tahun 87, kemudian mengambil internis juga di UI pada tahun 97. Setelah itu mengambil lagi spesialis kardiologis dan vaskuler pada tahun 2009. Dan di samping itu juga Dr. Karel banyak sekali mengikuti course-course baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga bidang dan pendidikannya banyak sekali. Jadi Ibu dan Bapak jangan khawatir untuk bertanya yang banyak terhadap Dr. Karel ini ya. Kemudian juga karya tulis banyak yang sudah dipublikasikan, dan keanggotaannya adalah sebagai anggota IDI, PABDI, PERKI, PUSKI. Nah, ini biasanya sih perkumpulan-perkumpulan kami di kedokteran. Dan beliau prakteknya saat ini di Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Kadar Islamic Center. Dr. Karel, kayaknya nggak usah lama-lama, saya memperkenalkan Dr. Karel, pokoknya insya Allah hebat banget. Saya senang sekali bisa ngajak Dr. Karel di sini, dan Dr. Karel ini adalah kebetulan kita sama-sama teman ya, Dok. Ya. Oke, waktunya saya langsung persilakan buat Dr. Karel membawakan presentasinya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih kepada Dr. Ferry, ini teman saya. Saya selalu manggil dia Teteh. Terima kasih setelah saya diundang di acara ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dalam pandemi ini, kita bisa membuat sesuatu orang lain lebih tahu tentang nomor 1. Ya, silakan slide-nya. Ya, ini sebagai prakata saja bahwa memang setiap tahun ada perayaan untuk Hari Jantung Sedunia ya. Ini kalau tidak salah gambarnya dengan anak bungsu saya sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, berikutnya. Maaf. Ya, di sini nanti maaf ini bagian untuk dalam bahasa Inggris, tapi pada dasarnya sebenarnya ini agenda kita pada siang hari ini. Kita mungkin bicarakan mengenai apa itu serangan jantung. Kemudian count and numbers. Jadi kalau jantung itu kita selalu ingat berapa tensi, berapa gula, berapa kolesterol, nah itu harus ingat-ingat juga. Kemudian setelah kita tahu berapa jumlah tensi, berapa kolesterol, mungkin kita harus kontrol faktor risikonya. Maka ketiga, kontrol your risk factors. Kemudian metabolic syndrome. Sebenarnya ini banyak kali kita dimulai oleh diabetes atau tekanan darah atau kolesterol yang pada dasarnya namanya metabolic syndrome yang seringkali diikuti oleh kegemukan, obesitas. Kemudian pendekatan sekarang ini adalah subklinikal. Memang sekarang ini pendekatan jantung itu luar biasa, pasang ring, operasi segala macam, tapi lalu mereka mengatakan bahwa prevention vital, lalu pencegahan adalah yang utama. Kedua, dalam segi penyakit jantung kita saat ini sudah lebih maju dalam pengertian kita berusaha sekali agar mengenal sakit jantung itu dari awal sekali, dari proses awal sekali yang mungkin akan berbicara mengenai oksidasi, mulai timbulnya pembuluh darah yang mulai tidak lagi bagus, kemudian mulai numpuk kolesterol, ini namanya ROS, di reaktif oksigen spesies itu merupakan suatu reaksi berantai. Kalau dia sudah muncul sekali, dia akan berantai merusak sel.
sebenarnya kalau kita bisa mengetahui dari awal-awal terjadinya ROS tersebut, kita mungkin bisa menghindari hal-hal yang lebih jelek lagi. Kemudian ini juga menarik nih, the gap between chronic biological and biological age. Artinya bahwa seringkali orang itu merasa sudah usianya, misalkan seperti saya 60, belum tentu saya punya umur biologi bisa 60, bisa juga 70, atau juga bisa lebih muda lagi. Karena memang sebenarnya setiap orang itu, individu tersebut, beda-beda kualitas hidupnya. Dan sekarang terasa bahwa yang paling utama adalah pembuluh darah, vaskularnya, karena dia sebagai sumber utama untuk hal makanan dan darah kepada organ-organ penting. Lain adalah tantangan sekarang ini. Memang kita ketahui sekarang umur usia kita di Indonesia 72 tahun, tetapi penelitian mengatakan bahwa umur kesehatan kita cuma 60. Artinya bahwa 12 tahun berikutnya kita banyak sakit-sakitan, masuk ke rumah sakit. Kita harapkan sebenarnya kalau negara-negara maju itu umur antara sakit, umur antara sehat dengan umur harapan hidup itu hampir sama. Jadi artinya dia bisa menikmati hidup. Harapan kita sih, kita itu bisa seperti mereka juga, kita harapan hidup kita sama dengan usia kita sehat, hingga kita bisa menikmati hidup. Mungkin begitulah beberapa agenda yang mungkin kita akan bicarakan di sini, dan juga mungkin kita akan putarkan suatu video bagaimana serangan jantung. Ya, silakan berikutnya. Ya, heart attack the silent killer. Karena sebenarnya banyak orang ya tiba-tiba sakit dada terus hilang. Saya yakin pasti kita semua orang yang di sini hadir punya teman ataupun saudara yang tiba-tiba kita dengar beritanya sudah meninggal. Kemarin masih ketemu dengan kita. Saya praktik itu seringkali begitu. Tiba-tiba ada seorang pasien saya, tiba-tiba dia bilang, mana ya bapaknya? Oh, kemarin lagi waktu main tenis, meninggal. Nah, ini beberapa berita seperti fakta bahwa penyakit jantung pembunuh nomor 1. Kemudian 3/4 dari sakit jantung itu di negara-negara kita, negara yang berkembang. Hal lain adalah sebenarnya penyakit jantung itu bisa dicegah sebenarnya. Misalnya berita-berita seperti ini, ada Ashraf, ada beberapa meninggal, Mike Mohede, yang saya suka suaranya begitu, meninggal karena jantung. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa seringkali serangan jantung itu tiba-tiba, tapi sebenarnya mereka punya faktor risiko, ada kegemukan, ada mungkin stres atau macam-macam gitu loh. Mungkin kita nanti di sini kita bahas mengenai hal tersebut. Kita harapkan kita punya pengetahuan lah mengenai hal sakit jantung hingga kita bisa mengantisipasi. Berikutnya. Ya, ini video. Ya, ini ada video ya. Video ini sebenarnya menunjukkan bagaimana gejala serangan jantung, kemudian apa yang dilakukan oleh dokter. Mungkin ini gambaran kepada partisipan sekarang agar tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan diri dia. Kalau terjadi serangan jantung, apa yang dilakukan oleh dokter. Nah, inilah mungkin videonya yang kita harapkan bisa menambah wawasan daripada para teman-teman untuk mengetahui apa sih jantung itu, bagaimana berikutnya. Silakan kita lihat video ini. Apakah mungkin suaranya bisa didengar? Suara dari videonya? Atau ada? Di tempat saya ada gangguan nih. Bagaimana? Lain-lainnya? Ada suaranya ya? Apakah mungkin bisa dibantu? Suaranya hilang kelihatannya? Iya, suaranya nggak kedengeran ya? Iya. Bentar ya.
Sebentar, saya akan coba. Jim, can you help us? Because your phone will lose the voice, the sound. Jadi dia Jim. Which can block blood flow. Ya. Nanti kalau bisa memang diulang aja kalau bisa ya. Ya, nanti di terakhir saya akan ulang lagi, Dokter Oke, Karel. good. Ini sebenarnya menggambarkan bagaimana bila ada sumbatan yang kata orang itu pasang ring atau stent gitu loh. Jadi ini mungkin alat pemudara jantung kita untuk membuka penyumbatannya agar oksigen dan darah bisa masuk ke jantungnya. Jadi ini menunjukkan bagaimana serangan jantung tersebut, gejala-gejalanya, dan tindakan dokter bagaimana masuk pasang oksigen, memberikan obat-obatan, sampai dengan pasang ring, sampai dengan operasi bypass. Adalah tindakan-tindakan dokter yang dilakukan. Pada dasarnya inilah yang selalu dilakukan, tetapi sebenarnya ini sudah berkembang. Yang kita harapkan sebenarnya bisa mencegah agar serangan-serangan jantung tersebut bisa dihindari. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, bisa mendengar suara saya? Dr. Karel bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, Dok, saya akan ganti slide yang satunya ya, Dok ya. Oke, terima kasih. Oke, mohon maaf, ini ada sedikit trouble. Nanti mungkin kita akan putar ulang lagi, Dok ya. Oh, terima kasih. Terakhir ya. Oke, baik. Di berikutnya count your numbers. Jadi memang kalau dalam penyakit jantung itu kita punya faktor risiko. Seperti darah tinggi, tentu ada angkanya ya, berapa tensinya. Terus gula, berapa angkanya? Ada gulanya. Kolesterolnya berapa? Ada angkanya gitu loh. Merokoknya gimana? Ada angkanya berapa batang. Jadi memang kalau seperti jantung itu selalu namanya count your numbers. Artinya kita bisa introspeksi diri kita sejauh mana sekarang risiko dari penyakit jantung kita. Seperti ini kan blood pressure.
berapa tensi Anda? Kalau bisa sih di bawah 130/80. Berat badan Anda berapa? Kalau bisa ideal sekali. Kemudian berapa kolesterol Anda? Kolesterol baik HDL dan kolesterol yang jelek LDL. Jadi Anda harus tahu agar Anda bisa melihat bagaimana faktor risiko Anda. Berikutnya, ya ini diharapkan kita sebenarnya memakan buah minimal 5, paling bagus 10. Paling gampang untuk mengetahuinya adalah colorful. Biasanya untuk jantung itu, buah atau sayuran yang berwarna-warna akan sangat bagus. Contohnya apa? Tadi ada pepaya atau mangga atau beri, atau pada prinsipnya makin berwarna warna makin bagus, karena sebenarnya kalau makin banyak warna itu dia banyak mengandung beta karotin, vitamin A atau vitamin E yang sangat bagus untuk tubuh kita. Ini seperti weight loss. Apa seperti kita memang harus bisa menurunkan berat badan kita 5-10%. Itu dengan kita bisa menurunkan, kalau kita overweight 5-10% saja, risiko sakit jantung kita sudah turun sekitar 5-10% juga. Artinya bahwa hal-hal seperti gini yang seringkali kita mungkin lupa, tapi bisa kita lakukan sehari-hari sebelum kita kena serangan jantung. Berikutnya, ya. Nah, seperti gini, kita memang no tobacco, tidak merokok. Jadi, walaupun dikatakan bahwa jadi, pada saat kita nggak merokok, walaupun kita serangan jantung, pun setelah sakit jantung akan sangat berguna sekali. Memang rokok ini sangat merusak udara kita. Makanya beberapa negara di negara lain tuh kalau seperti punya dokter jantung punya pasien yang merokok, kadang-kadang dokternya enggan untuk merawat pasiennya karena merasa bahwa cuma kalau kita merawat pasien yang merokok, karena bagaimanapun tentu efeknya atau dampaknya tidak bagus gitu loh. Ini drink water 8-10. Ini masalahnya adalah karena kita mungkin sering tinggal di ruang ber-AC, mobil ber-AC, kadang-kadang lupa bahwa kita harus minum air. Jadi harapan kita sebenarnya kita harus bisa memanfaatkan air ini dengan maksimal. Saya suka sama pasien saya bilang pagi 2, siang 2, sore 2, malam 2. Dia ingat dia. Dibagi-bagi. Tidak harus menunggu kita haus baru minum. Ya, berikutnya. Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya dikatakan kalau kita mau bagus pola hidup kita sebenarnya harus merencanakan makan kita selama seminggu akan datang. Bagaimana buahnya, bagaimana sayurnya dalam seminggu itu agar apa? Agar ada variasinya. Kadang-kadang kan kalau seperti kita katakan, dok saya makan apa dok ya? Oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Waduh. Kadang-kadang dia jadi stres juga sih. Padahal sebenarnya kita banyak buah, banyak sayur, banyak makanan yang bisa kita makan seperti gado-gado, seperti karedok, seperti pecel. Saya pikir itu sangat banyak gunanya itu. Sangat banyak variasinya. Menurut saya itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Kemudian jangan lupa tidur, istirahat. Nah, memang seringkali masalah istirahat ini ada beberapa orang kita lihat ada dampaknya. Karena kebanyakan kali kalau seperti orang sudah begadang itu, dia akan banyak makan. Ada hormon itunya itu untuk makan. Jadi serba salah. Banyak begadang, kemudian banyak merokok, banyak minum kopi, banyak lagi makan. Nah, tentu pesan saya itu beberapa security begitu yang penjaga-penjaga atau yang di ruangan tersebut atau di suatu usahaan seringkali serangan jantung karena seperti ini, walaupun dia masih muda, karena memang dia hidupnya dan pola hidupnya seperti gini, banyakkan tidur, yang mungkin malam hari begadang. Nah, itu yang efeknya adalah waktu dia begadang itu pagi-paginya pasti banyak makan, pasti orang senang makan. Dan juga saya juga kebayang waktu masih sekolah zaman dulu, kalau kita jaga malam gitu di rumah sakit pasti sering makan. Mungkin teteh tahu waktu kita sekolah zaman dulu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini exercise, latihan gitu loh. Jadi kalau seperti WHO mengatakan bahwa kita kalau bisa minimal 150 menit per minggu. Artinya setiap hari minimal 30 menit. Jadi dalam seminggu 7 hari itu kalau bisa kita melakukan kegiatan olahraga, jalan kaki atau sepeda gitu 30 menit per hari. Jadi dalam seminggu itu kita jalan kaki. Jadi sebenarnya dalam hal jalan kaki ini juga harus ada semacam pemikiran bahwa kita
tidak harus punya waktu sendiri gitu loh. Paling gampang ya, kalau misalnya kita kerja di kantor, mungkin pagi kita kalau kerja di kantor mungkin parkirnya agak jauh, biar bisa kita jalan kaki ke kantornya. Atau di kantor itu ada lift, dan juga ada tangga, kita naik tangga begitu. Jadi hal-hal yang mengatakan ini, kalau saya bilang itu just do it gitu loh, seperti iklan suatu olahraga. Artinya jangan sampai kita gara-gara merasa saya kan kerja pagi, dok nggak bisa saya olahraga, nggak punya waktu, nggak bisa juga, harus diusahakan gitu loh. Tadi dengan berbagai cara, kapan aja di kantor, misalnya paling gampang kalau seperti kita punya telepon, kita bisa dulu jalan-jalan sebelum angkat telepon, atau kita bisa juga parkir jauh di luar kantor kita biar bisa jalan kaki. Your heart itu your most number one is your heart. Bagaimanapun kita punya jantung sekepal sebenarnya. Bayangkan sekepal itu di jantung Anda itu dia tidak pernah berhenti. Mulai kita hidup sampai kita nanti pada akhirnya akan meninggal, selalu terus dia kerja. Itu kita bisa bayangkan jantung itu mesinnya itu luar biasa itu, non-stop. Tentu harapan kita jagalah dia. Nah, hal lain gimana? Stay positif. Terutama saya pikir sekarang ini nih, yang pandemi seperti gini, menurut saya sangat penting. Akan bagaimanapun hormon kita endorfin itu, kalau kita senang, kalau kita gembira, tentu akan membantu kita untuk lebih sehat. Ya, berikutnya. Control your risk factors and disease. Kita tahu tadi berapa tensi kita, berapa gula kita, berapa kolesterol kita, apakah kita sudah hidup sehat atau tidak. Kalau kita merasa, ini masih kegemukan, kontrol risk factor. Mungkin kalau sudah penyakit darah tinggi harus makan obat. Artinya, setelah on the numbers, setelah kita tahu berapa angka-angkanya, saya kurang di sini, saya masih kegemukan, saya masih tinggi tensinya, harusnya kita harus lagi. Ini tadi, dari concern numbers, kita tahu data-data kita, dari situ kita ngambil step berikutnya. Ya, berikutnya, ini hal penting nih, namanya coronary artery disease. Jadi, ASC itu, European Society of Cardiologists, tahun 2009 tuh, 2019 tahun yang lalu mereka kongres di Paris itu, mereka mengubahkan namanya chronic coronary syndrome. Ini menarik nih, oleh karena apa? Karena memang selama ini kita seolah-olah dokter jantung itu setelah ada sakit jantung, baru kita sibuk mengobati. Sebenarnya, chronic coronary syndrome itu, kalau saya analogkan sama seperti mobil atau kendaraan bermotor yang sudah berkarat. Gitu. Jadi sebenarnya, kalau kita sakit jantung itu sebenarnya karatan, udara kita karatan gitu. Kita harus merawatnya, makanya chronic syndrome. Artinya, akibat dari banyak hal yang peristiwanya, misalkan ada gula, ada kolesterol, ada rokok, ada macam-macam, hingga pembuluh darah kita itu bisa menyumbat, bisa kurang bagus. Nah, itulah pendekatannya. Jadi, walaupun kita terutama sekarang ini kita bicara mengenai sakit jantung, ada beberapa seperti stroke. Di luar negeri itu, di Amerika itu, asosiasi antara sakit jantung sama sakit stroke itu jadi satu namanya AHA, American Heart Association. Artinya sangat erat sekali kaitan antara penyakit mereka satu asosiasi. Jadi seperti ini aorta artery disease itu orang-orang yang darah tinggi atau banyak merokok, nanti mungkin kakinya akan rasa sakit atau hipertensi. Sebagai gambaran saja bahwa hipertensi itu sangat sulit kita tangani. Oleh karena apa? Orang hipertensi itu separuh dari mereka, paling gampang ya, misalkan ada sekitar 100, separuh dari mereka tidak sadar bahwa mereka darah tinggi itu 50. Kedua, setelah mereka tidak sadar 50, setelah sadar kan 50. Setengah dari mereka juga tidak berobat, tinggal 25 toh. Yang ketiga, setelah 25 itu tahu darah tinggi, tidak berobat dengan teratur. Nah, bayangkan. Jadi dibayangkan itu hanya seperempat sebenarnya orang-orang di darah tinggi itu yang diobati dengan benar. Pengertian, bahkan obat, kontrol, kemudian makan obat. Banyak yang tidak mereka makan obat dengan teratur, tidak kontrol. Kemudian ada ini peripheral artery disease, ini penyumbatan di pembuluh darah, seringkali kita temukan pada pasien-pasien dengan diabetes, dan juga ada merokok gitu loh. Beberapa penyakit sebenarnya ada penyakit kongenital, ada penyakit jantung reumatik, kardiomiopati,
gangguan irama. Nah, mungkin yang kita bahas sekarang adalah chronic syndrome, karena sebenarnya berawal dari tadi count numbers, berawal dari beberapa faktor risiko kita yang tidak kita kontrol hingga berujung kepada penyakit jantung. Berikutnya. Nah ini kan pembunuhan koroner. Pembuluh darah itu healthy artery yang di atas, bagus sekali. Nah, ada kesempatan kemudian sampai dia menyumbat. Nah kalau ini kan dari mulai nomor 2 sampai nomor 3 itu kan punya proses. Nah kalau seperti tiba-tiba sudah dia ke nomor 3, baru ada serangan jantung, atau istilahnya itu heart attack lah. Nah sebenarnya mulai dari sehat, kemudian pembuluh darahnya mulai menyempit sampai menyempit sekali itu proses. Tadi sumbernya Pak, count your numbers. Pasti ada itu. Apakah mungkin, terutama tiga itu sebenarnya, kolesterol, tensi, atau gula. Gitu. Sama yang lain, yang ada, atau mungkin stresnya ada, olahraganya gitu. Makanya, ini mereka bilang kronis, berarti kan lama gitu loh, tiba-tiba gitu loh. Makanya pendekatan sekarang itu namanya chronic syndrome, karena sebenarnya anggapan orang salah kalau tiba-tiba ada suatu obat yang bisa semua langsung lancar gitu, nggak bisa gitu. Jadi ahli-ahli jantung dunia mengatakan bahwa ini adalah berawal dari itu, count your numbers. Faktor risiko tadi yang kadang-kadang tidak disadari hingga suatu ketika dia menyumbat dan serangan jantung. Berikutnya, ya, metabolic syndrome, heart disease begins. Kalau kita ke mall, bisa dibayangkan bahwa sekarang ini kalau kita pergi ke mall gitu, 1 di antara 4 atau 5 sudah gemuk gitu. Orang-orang gitu. Jadi kalau sekarang ini katanya generasi mager, generasi rebahan lagi kalau sekarang ini lagi musim seperti gini. Artinya bahwa kita sekarang ini dengan teknologi dimanjakan, dengan hal-hal yang modern dimanjakan, hingga kita malas bergerak. Akibatnya apa? Kita makin gemuk. Gemuk apa? Risikonya di darah tinggi, kolesterol, dan gula gitu loh. Jadi sebenarnya metabolic syndrome itu berawal dari 3 faktor yang utama, yaitu orang yang mulai ada gangguan gula, ada gangguan tensi, ada gangguan kolesterol. Nah itu namanya metabolic syndrome, heart disease begins. Inilah konsepnya, bagaimana chronic syndrome itu mengatakan bahwa metabolic syndrome tersebut sudah dianggap sebagai suatu penyakit jantung. Karena apa? Dia sudah mulai. Ada kolesterol, ada gula, ada kolesterol, ada tensi. Nah itulah. Yang itu kali dimulai oleh kegemukan. Berikutnya. Nah ini, ada 7 kalau mau kita sehat sebenarnya, no smoking, ini beberapa. Jadi beberapa negara tersebut selalu berusaha bagaimana caranya agar dunia sehat, agar orang itu tidak serangan jantung. Mereka beri beberapa kita kan ada germas atau apa gitu. Nah, seperti ini, seperti ada negara no smoking. Nah, jelas ya. Control blood pressure, maintain the health weight. Jadi kita harus mempertahankan berat badan kita. Kontrol kolesterol, kontrol blood sugar, always active, the healthy diet. Artinya, kalau salah satu Anda tidak mentaati ini, itu berarti Anda sudah mulai chronic syndrome. Artinya bahwa Anda sudah membuat risiko Anda untuk jadi serangan jantung. Makanya pendekatan sekarang itu namanya chronic syndrome. Karena apa? Karena ini semua mulai karena merokok, merusak pembuluh darah, tensi yang tinggi, kemudian kegemukan, kolesterolnya, gulanya, itulah hal-hal sebenarnya perlu kita lakukan agar kita tidak serangan jantung. Jadi pendekatan sekarang ini lebih banyak ke pencegahannya, lebih banyak kepada apa? Sedini mungkin agar kita itu bisa sehat dari serangan jantung. Ya, berikutnya. Ini, ya, diagnosis of metabolic syndrome. Jadi kalau kita seperti ini, nah kalau laki-laki itu kondisinya seperti modelnya adalah mobil, kalau dikatakan pear and apple. Apple itu adalah untuk laki-laki. Kalau kita tiba-tiba besar perut kita, itu namanya metabolic syndrome. Itu adalah awal dari penyakit jantung. Pasti antara kalau seperti perempuan ya, yang seperti ini, pear ini. Jadi kalau laki-laki itu besar perut, bawah agak kecil, kalau perempuan punya agak besar, ke bawah ke pinggang agak pinggir agak kecil, pinggang agak besar gitu. Sebenarnya metabolic syndrome. Artinya apa?
pasti kalau seperti gini, ada gula yang kurang bagus, mulai tinggi, ada tensinya mulai tinggi, ada kolesterolnya gitu loh. Jadi sebenarnya ini awal dari suatu penyakit jantung. Nah, seperti ini kan dikatakan di sini symptom of metabolic syndrome. Wah, nih, terus fatigue, tensinya, kemudian tinggi kolesterolnya, central obesity. Nah, central obesity ini kan sebenarnya paling gampangnya, ini kan dibilang di sini berapa, misalkan pada laki-laki katanya kan di atas 102, perempuan 98. Jadi paling gampang tuh ukuran celana sebenarnya. Saya terus terang celana saya itu ukurannya 34. Karena itu kan inci kan ke sentimeter jadi kali 2,5. Berarti kalau saya 34 itu berarti 68 tambah dengan 17 berapa itu? Ya 81 gitu. Artinya bahwa untuk mengukur seperti itu gampang. Kalau ibu sekalian atau bapak sekalian punya celana, nah kalau celana itu kan ukurannya itu 36, kan 2,5 aja. Berarti senti itu. Kalau misalnya paling gampang, saya celana saya 40, berarti ukuran pinggang saya itu 100. Karena 40 kan 2,5 gitu. Nah, hipertrigliserida. Hipertrigliserida adalah mulai dari makan nasi sebenarnya. Jadi kita itu, apalagi ke negara-negara Indonesia itu, banyak makan nasi. Kalau nggak makan nasi, merasa nggak makan. Itu sebenarnya awal daripada diabetes. Nah, ini low HDL sebenarnya, kenapa HDL-nya low, kolesterol rendah? Itu sebenarnya kolesterol baik. Yang mengangkut kolesterol dari mana-mana ke dalam liver gitu. Jadi kalau seperti dia rendah, berarti kita kurang bagus. Elevated blood pressure. Nah ini, kan itu mulai tinggi 130 per 80. Kemudian elevated fasting glucose, artinya waktu kita puasa mulai tinggi dia. Tapi belum diabetes, karena diabetes definisinya kan harus di atas 126. Ini tuh di atas antara 100 sampai 120, mungkin 115. Padahal sebenarnya awal. Jadi kalau diabetes itu pendekatannya seperti kita lampu hijau, kuning sama merah. Kalau kita sudah diabetes ya merah. Tapi kalau seperti sebelum diabetes ada namanya kuning. Artinya tadi pradiabetes dia. Jadi artinya gulanya itu tidak normal, tapi juga belum diabetes. Tapi one day dia akan ke sana. Gitu. Itu namanya metabolisme. Di istilahnya ini, kalau sekarang ini mungkin akan banyak nih, karena banyak generasi-generasi rebahan, mager-mager begitu kan. Sekarang lumayan di banyak orang yang berikutnya. Nah, subclinical approach in heart disease. Inilah tadi chronic syndrome. Jadi mereka sudah mengatakan bahwa that's good. Anda sebenarnya ya cek kolesterol bagus, cek gula, tapi ada hal lain sebenarnya yang Anda harus perhatikan, bahwa Anda harus subclinical. Jadi kita jelas kalau kita kan pembuluh darah jantung nggak bisa, karena itu kan dalam pembuluh darah kita. Tapi ada beberapa pembuluh darah yang di luarnya seperti kaki, leher gitu, yang bisa kita mendapat gambaran lah. Paling gampangnya kalau kita misalkan paling gampang di rumah kita ada suatu selang air, misalkan sudah kita tinggal 10 tahun, pasti mungkin sudah ada karatan. Nggak mungkin tiba-tiba satu tempat mulus, tempat lain mulus, nggak mungkin. Jadi kalau seperti dia ada karatan, pasti tempat lain juga karatan. Jadi sekarang kan karena kata subclinical, orang tuh berusaha lebih cepat. Bagaimana caranya biar mengetahui jantung bagaimana sih? Nah, tuh mereka manfaatkan misalkan pembuluh darah karotis atau kaki, biar tahu nih. Itu bisa dapat gambaran bahwa kalau ada gangguan plak atau ada gangguan di darah leher atau kaki, itu must be, it should be. Hampir sama lah seperti di jantung gitu. Jadi sekarang pendekatannya lebih ke arah sana, ke arah lebih dini gitu, biar bisa mendeteksi dengan baik. Berikutnya, nah ini seperti ini kan prevention based on subclinical atherosclerosis result in reduced chronic events. Tujuannya apa sih? Agar jangan terjadi gangguan koroner serangan jantung gitu loh. Kalau kita di sini kan no atherosclerosis, plaque progression, terus itu arteriosclerosis, cardiovascular disease, jantung, stroke, dan kaki gitu. Jadi mereka sebenarnya kalau namanya coronary syndrome itu mereka lebih awal nih daripada no atherosclerosis. Jadi sekarang pendekatannya begitu. Pendekatannya bukan lagi ke arah, oh iya ya nanti nggak apa-apa deh kalau sudah sakit jantung, ada kita pasang ring deh. Apa gitu. Nggak bisa begitu. Mereka lebih awal sekarang ini. Jadi bagaimana agar istilahnya seperti ini nih. Terapi gitu loh. Bagaimana caranya deteksi dari awal hingga bisa kita mencegahnya. Jadi ini kan bukan ujuk-ujuknya gitu. Kadang-kadang saya sama pasien suka saya bilang seperti motor nih. Ya misalkan ngojek begitu motor, wah saya sakit jantung tuh. Kita bisa bayangkan motor itu
kalau sebelum mogok pasti mungkin udah bunyi deh, berebut mungkin. Berebutnya apa? Ya kalau motor kan berebutnya suaranya kurang bagus. Ya kalau kita apa? Count the numbers. Kalau kena sedikit mungkin, gula kena sedikit mungkin, tensi sedikit mungkin. Nah itu sudah mulai sebenarnya. Motor tadi berebut sudah mulai suaranya kurang bagus. Karena kita nggak tahu, nggak apa-apa lah. Kan sehat-sehat aja kok gitu loh. Sekarang ini pendekatan seperti itu, chronic syndrome. Artinya ini di awal lagi dia pendekatannya. Supaya apa? Supaya jangan terjadi serangan jantung. Itulah pendekatan sekarang ini yang dilakukan. Memang kemajuan jantung luar biasa tuh. Kita sekarang ini kalau punya uang di luar negeri bisa dia ganti jantung. Suatu ketika saya pernah ke Jerman, ke Tannhausen, sebagai di operasi jantung. Di sana ada namanya heart center juga. Mereka itu kalau seperti tiba-tiba ada sirene begitu datang dokter jantungnya anestesi akan ada ganti jantung. Jadi mereka sudah punya list. Gampang mungkin tiba-tiba di Belanda ada orang kecelakaan naik motor gitu langsung apa gitu. Dan mereka sudah tanda tangan bahwa saya ketika saya meninggal saya bersedia jantung saya itu kepada orang lain. Gitu. Sudah ada listnya tuh. Sudah ada beberapa orang yang daftar gitu ya asuransi yang hebat. Dia tinggal ganti jantung aja. Nanti baru seperti film-film gitu. Yang di sini dia operasi jantung buka jantung, yang di sana ambil jantungnya diklopkan gitu loh. Tapi mereka bilang, but the president is the fighter. Tetapi bagaimanapun pencegahan itu lebih utama. Walaupun sekarang ini sudah hebat mengenai jantung, tapi bagaimanapun pencegahan itu lebih utama. Karena bagaimanapun kalau sudah serangan jantung susah kita. Banyak kosnya, kemudian juga tadi kita nggak tahu kalau serangan jantung itu bisa selamat apa tidak. Ya, berikutnya. Nah ini, heart stopper. Sebenarnya, ini kan pengendara kita di leher. Ini sebenarnya, mereka atau para itu ingin mengetahui sebenarnya, bagaimana sih kondisi pembuluh jantung. Nah, kita secara nggak langsung bisa lihat nih, oh, di sini ibarat kata kalau seperti orangnya kurang lancar, lebih. Pasti di jantung juga begitu, kurang lancar gitu loh. Jadi kita mengantisipasi. Artinya ingin saya katakan bahwa karena tadi pendekatan itu klinis lebih awal lagi, kita itu kalau bisa, seperti ini juga bisa. Paling gampang, oh saya sudah punya kolesterol, saya sudah punya gula, sudah punya tensi, bisa dicek nih. Apakah betul nggak pembuluh darah kita bagus apa tidak? Karena apa? Karena ini kita bisa mengetahui, walaupun itu tidak langsung ke jantung, tapi kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kualitas pembuluh darah kita itu hampir mirip lah seperti ini. Yang seperti seperti gini, kita lihat gimana gambaran jantungnya, ada lihat gimana moodnya, gimana daripada tekanan darah di karotisnya, gimana darahnya, kita punya gambaran sebenarnya. Bahwa sebenarnya ini gambar langsung daripada pembuluh darah kita di jantung. Kedua, ini sebenarnya juga bisa mencegah atau stroke. Kalau kita tiba-tiba darah tinggi atau diabetes atau kolesterol gitu, kita pengen tahu nih, kita bisa nggak mungkin kena atau tidak ya? Ini bisa nih dicek nih. Kadang-kadang suatu ketika di rumah sakit, ketemu penyempatannya itu, wah luar biasa. Dia juga pasang stand dia, bisa juga pasang ring dia. Jadi pasang ring itu jangan anggap hanya di jantung aja, di leher juga bisa seperti gini untuk mencegah stroke. Nah kadang-kadang kalau ya artinya bahwa orang darah jantung, leher itu satu kesatuan semua gitu. Bahwa kita bisa melihat jantung itu dari leher juga. Inilah beberapa modalitas atau alat yang digunakan untuk apa tadi? Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kualitas darah kita, terutama di secara nggak langsung. Berikutnya, ini seperti kaki juga ini. Peripheral artery disease sama juga seperti gini. Jadi seringkali saya bersekolah di saya sering mungkin ini adalah orang-orang yang diabetes, kontrol kemudian tensinya tinggi, merokok, nah seperti gini lah. Kalau di luar negeri itu, ya seringkali mereka juga pasang ring. Artinya bahwa pasang ring itu bukan hanya di jantung loh, juga di kaki seperti gini, gitu loh. Jadi seringkali orang itu merasakan, sebenarnya ini juga bisa menunjukkan kalau seperti ada gangguan kaki, mostly pasti ada gangguan juga dari jantung. Kalau ada gangguan di leher, mostly pasti ada gangguan di jantung, gitu loh. Artinya kalau kita ingin tadi sudah kalau number ada
tahu kolesterol, gula atau tensi gitu, pengen tahu bagaimana pembuluh darah jantung, bisa seperti begini. Kita cek pembuluh darah kakinya atau lehernya gitu. Supaya apa? Tahu kita gambarannya kira bagaimana sebenarnya, kita apakah bagus apa tidak. Di ini sebenarnya alat-alat tadi saya bilang kan kontrol sektor, kemudian setelah kita itu bagaimana sebenarnya klinisnya gimana, setelah saya punya angka-angka kolesterol segala macam itu ada nggak gangguannya seperti ini bisa. Harapkan apa? Supaya tidak terjadi serangan jantung gitu. Jadi jangan saya sudah makan obat, oke. Saya sudah makan kolesterol, oke. Saya makan hipertensi, oke. Padahal sudah oke-oke aja gitu loh. Padahal sebenarnya kalau seperti ibarat kata kalau seperti ini ketahuan, nggak bisa bohong lagi. Apa? Ya udah, kalau dia bilang dia selalu makan obat segala macam, makan obat terkontrol segala macam, ketahuan di sini. Kelihatan bahwa ada gangguan gitu loh. Nah, kita seringkali mengabaikan, merasa kalau sudah makan obat sudah oke. Sebenarnya cek gitu loh. Sudah kita ketahui itu. Kita cek betul nggak sebenarnya kita lakukan itu sudah gulanya bagus, enggak bagus darahnya. Ini beberapa alat tadi saya tunjukkan tadi yang sebenarnya tidak inovasif gitu loh. Tidak artinya tidak pasang ring, tidak kateterisasi. Ini bisa menggambarkan bagaimana kualitas pembuluh darah. Berikutnya. Nah ini ya sama, jadi penyakit diabetes sama, dia obesitas, diabetes, merokok, hipertensi, kolesterol tinggi, homocysteine. Nah, lihat nih, hampir sama sebenarnya. Sakit kaki sama kita tuh, ini semua. Dari mulai obesitas, mulai metabolic sindrom, diabetes. Artinya apa? Bahwa kalau kita juga ada gangguan jantung, mostly juga ada kaki kita gangguan gitu. Ini bisa kita lakukan pemeriksaan tadi, sederhananya dengan tadi dokter di kaki, bagaimana sebenarnya pembuluh darah. Ini saya katakan bahwa kita sekarang ini sudah era tidak harus menunggu serangan jantung gitu loh tadi. Harus lihat tadi mana kolesterol. Setelah count your numbers, tahu Anda berapa angkanya, coba ceklah gimana sebenarnya pembuluh darah, lehernya, karotisnya atau kakinya gitu. Betul apa tidak gitu loh. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang baru buat kita, menurut saya penting kita lakukan. Kayak apa? Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Gitu. Tiba-tiba, iya, saya kan sudah makan obat jantung, udah bukan ini, tapi serangan jantung juga sudah tinggi. Ya, stroke juga katanya. Karena dia merasa makan obat, tapi sebenarnya mungkin ada yang lupa atau bagaimana, atau kurang pas obatnya gitu. Jadi gini, jantung itu atau darah tinggi sama seperti makan cabai atau gula itu. Seringkali orang merasa bahwa dia sudah makan cabai masih pedas, belum tentu. Si A mungkin 2 cabai, saya terus terang karena orang Sumatera mungkin kalau cabai mesti 3 atau 4 kali. Seringkali orang itu under treatment gitu loh. Seringkali dia merasa sudah makan obat, sudah makan cabai tadi, makan obat sudah makan obat dok, sudah makan obat gitu loh. Tapi nggak ngecek. Mungkin dia under treatment, mungkin dia butuh 3 macam obat. Mungkin seperti kita makan pecel kali ya, cabai atau 4 cabai gitu. Soalnya gimana? Tadi dicek karotisnya, cek kakinya, benar nggak ceritanya bahwa Anda betul-betul makan obat dengan baik gitu. Kalau bagus ya tuh, bagus karotisnya, bagus kakinya gitu. Mostly di orang-orang awam begitu. Saya udah makan obat kok dok. Kedua, dengan bertambahnya usia, bertambahnya penyakit, mungkin dulu 2 cabai, sekarang 3 cabai gitu. Seringkali itu kalau ketemu pasien tuh napas segala macam. Kenapa? Karena dia sebenarnya makan obat yang dulu waktu serangan jantung gitu loh. Tiba-tiba gampang kok. Saya kalau gini apotik beli obat lagi gitu loh. Padahal setelah saya lihat jantungnya besar, kaki segala macam, sudah harus 5 cabai dia. Tapi dia makan 2 cabai. Terus, dok, iya kan saya kan ini kan pandemi nih. Jadi saya itu apa makan obat aja lah. Saya sudah makan obat seperti biasa dulu. Nah itu hal begitu, under treatment gitu. Artinya terutama seperti pandemi begini Anda harus yang punya gangguan darah tinggi, kolesterol itu harus pas dosisnya gitu. Karena secara teoritis orang-orang yang dengar itu di Surabaya itu paling tinggi itu yang masuk rumah sakit itu orang hipertensi, diabetes dan jantung. Angka kematian tinggi, wajar gitu. Karena sebenarnya ini nanti arat-arat sendiri itu ada namanya reseptor ACE2, artinya karena orang-orang dengan diabetes, darah tinggi, jantung itu mereka sebenarnya gampang kena COVID. Kenapa? Karena mereka punya pintu-pintu, namanya ACE2. Jadi kalau ibarat kata pintu-pintu itu yang bisa dimasukin oleh kunci. Kuncinya apa? Virus. One day kunci itu masuk kemana-mana gitu.
masuk ginjal, masuk jantung, masuk otak itu down gitu semuanya. Itu makanya terjadi kalau sekarang begini, makanya orang-orang seperti yang depresi gampang kena stroke, kena jantung atau apa itu namanya komorbid, penyakit yang penyertaan membuat itu jadi gampang perburukan kalau kena. Ya, berikutnya. Ini reaktif oksigen stres. Ini reaktif oksigen stres. Ini sebenarnya reaksi berantai. Ini kalau saya bilang sih, kalau seperti kita tuh, ibarat kata sama seperti karat sebenarnya. Karat itu kalau sudah mulai, pasti akan berlanjut terus gitu. Nah, namanya kronik sindrom seperti gini sebenarnya. Itu ada awalnya, seperti kita punya karat gitu, tiba-tiba karat ya. Sebenarnya bukan untuk karat, karena kita nggak merawatnya. Mungkin apa tadi? Ulinya, paling gampang ya. Ulinya mungkin butuh nggak kita rawat, sehingga dia akibatnya jadi nyumbat gitu. Jadi kalau seperti paling gampang, saya kalau kasih penyuluhan di beberapa tempat, saya suka bikin itu, saya ambil botol aqua, kemudian kosong, saya isi garam, akan butek. Itulah kalau kita banyak tensi. Kedua, kita isi gula, akan butek dia. Atau minyak sayur itu, kita masukin, pasti butek dia. One day, kita letakin dia, kita tunggu, pasti mengendap dia. Sama seperti dalam tubuh kita, kalau banyak kolesterol tadi, sama seperti minyak sayur tadi yang saya kasih ke botol aqua tadi, akan mengendap dia. Sama seperti gula juga, kalau saya masuk itu akan mengendap juga dia. Itulah contohnya sederhananya, bagaimana peran daripada reaksi oksigen stres itu suatu penyakit jantung koroner atau pembuluh darah lainnya. Berikutnya. Nah ini kan, di sini dikatakan bahwa jadi apa hiperkolesterol, diabetes, hipertensi, merokok, penuaan, ROS, reaktif oksigen, itu kan berhenti dia. Jadi sebenarnya seperti gambar sebelah kiri itu, disease itu antima arteri. Sebenarnya kita waktu masih mulus tuh pembuluh darahnya, sama seperti kita selang air gitu ya, masih mulus dia. Kemudian nah, setelah dia ada karat, mulai ateroma seperti karat lah, muncul karatnya gitu loh. Kemudian ateroma stress, focal fibrosity flux within the intima having a core of lipid. Lama-lama, yang namanya karat itu punya intinya gitu loh. Intinya itu, yang satu titik kalau dia pecah, itulah menjadi serangan jantung, kalau jantung, kemudian dia kalau di stroke gitu. Artinya bahwa ini dimulai dari lapisan darah kita yang mulus pertama-tama. Tapi karena ada kolesterolnya, terutama kolesterol, gula, tensi yang tidak terkontrol, itu kata seperti karat tuh. Karatnya makin nambah lagi tadi, seperti saya makan tadi, kita punya butuh aqua, kita kasih garam, makin butuh, kita kasih gula, makin butuh, kita kasih minyak, makin butuh, kita diamin aja. That's it. Sama seperti ini. Anda punya pembuluh darah, Anda biarin aja gitu. Anda kasih kolesterol tinggi, oke aja. Kasih gula, oke aja. Lama-lama mengendap dia. Pecahan. Tapi tadi bermula dari merusaknya pembuluh darah. Namanya tunika intima itu adalah selaput dalam daripada pembuluh darah. Kalau sekarang ini kan istilah kerennya itu ada tuh, misalkan paling gampang suatu selang dilapisi dengan aqua gitu loh, supaya dia kuat. Sebenarnya begitu prinsipnya. Once dia suatu ketika dia mulai leakage gitu, mulai bocor, itu udah akan berlanjut seperti tadi. Yang gambar tadi, video tadi, ya, atau istilah itu tadi, kan crack, it begins with crack. Mulai dengan cara apa? Tadi itu crack tadi, ada semacam sedikit sobekan gitu. Tapi lama-lama tadi sobekan tadi menimbulkan macam-macam tadi, jadi nyumbat segala macam. Tadi video yang pertama itu sebenarnya. Jadi, itu bermula dari apa? Pertama kan mulus. One day ada diabetes, one day ada kolesterol, ada dia tensi, akan merubah, dia ada crack. Awal daripada chronic syndrome. Makanya tadi pendekatan itu chronic syndrome. Kenapa tadi? Kalau bisa waktu crack itu kita harus tambal gitu loh, sampai dia macam-macam seperti itu. Nah, itu sebenarnya kastal. Tapi memang masalahnya apa? Nggak kelihatan. Jantung itu di dalam dia. Tadi dikasih tadi, mobilitas tadi seperti lehernya, harus dokter kasih kaki. Kayak tahu gambarannya. Seperti gini gitu loh. Kenapa tadi? Anda atau kita yang sudah tinggi, kolesterol, punya gula itu, kita punya patokan. Jangan seperti tadi, under treatment.
yang merasa sudah makan cabai tapi nggak pedas, nggak pedas orangnya. Ya musisnya sudah di luar itu nggak sama seperti yang kita inginkan gitu loh. Nah hal begitu sebenarnya sederhana, tapi it makes happen. Itu seringkali membuat hal yang besar gitu loh. Oh stroke, oh jantung, iya. Kenapa? Tadi karena apa? Karena dia sebenarnya tidak tahu bahwa sebenarnya dia itu under treatment gitu loh. Itulah hal tadi yang kita pelajari. Ya berikutnya. Nah ini saya suka kasih ini seperti itu, seperti ini nih. Kita sebenarnya kalau istilah kali di jantung itu jantung ilmu plumbing. Ilmu apa sih plumbing itu? Ilmu selang air. Contohnya apa tadi? Tiba-tiba selang airnya mampet, kocok-kocok, pakai stem tadi kan, kita pasang gitu. Mampet juga nggak bisa. Kata ke toko lah, kita beli yang baru, gitu loh. Itu namanya apa? Bypass lah. Bypass tadi yang baru tuh kan. Kata, oh ini macet, oh panggil tukang, oh Pak, nggak bisa lagi diperbaiki nih. Udahlah, selang baru lah. Ya tadi bypass tadi. Seperti ini. Nah ini kalau kita ibarat kata seperti gini ya. Kalau kita itu tidak merawat pembuluh darah seperti gini, ras prevention. Nah saya seringkali itu ketemu orang pasien seperti itu. Wah punya mobil mewah-mewah begitu. Kita bayangkan ya, dia punya mobil, taruhlah Mercy atau BMW gitu loh. Dia seringkali sudah langsung awal-awal sudah ada anti karatnya gitu loh. Tapi kita sendiri tidak merawat. Dia punya pembuluh darah, karat kitanya. Sama ceritanya seperti tadi itu. Jadi beberapa, kalau kita bisa merawat tadi dengan cara antioksidan, banyak makan buah, tadi sayur, kemudian count numbers, kita menghitung berapa kolesterol, gula, kemudian jalan kaki, olahraga, kita merokok. Itu sebenarnya kita merawat pembuluh darah. Caranya begitu. Ini saya bayangkan itu ras prevention. Artinya kalau kita mau sehat seperti itu harus merawatnya gitu loh. Ya, kalau seperti mereka itu kan anti karat. Ya kalau kita jelas makan buah, sayur, olahraga, tidak stres, tidak merokok, biar mulus terus. Biar mulus dia punya pembuluh darahnya. Nah kalau once dia satu crack atau ada semacam pecah begitu, leakage gitu, itu akan kronik syndrome. Mulailah dia mulai. Jadi Anda bisa bayangkan, ini kan ada di bawah itu, di bawah, ya banyak kotoran gitu, sama seperti mobil tadi itu. Kalau nggak merawatnya pasti dia akan rusak lagi, akan mampet lah. Berikutnya, nah ini sebenarnya awal daripada crack itu adalah karat. Nah kalau kita namanya oksidasi. Sering oksidasi, kalau kita bakar oksidasi namanya. Sebenarnya oksidasi itu karena dia istilahnya ada kolesterolnya, ada gula, ada tensinya, ada rokoknya, itu kan nomor satu sedikit kecil gitu, itu awal daripada oksidasi stres itu sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menghindari ini atau merawat tidak ada oksidasi, tadi kan ini kan ada radiasi, alkohol use, smoking, exercise yang berlebihan, tapi termasuk adalah kolesterol, termasuk adalah darah tinggi, gitu. Dia akan rusak sebenarnya. Hingga apa tadi, atau ada gitu, leakage itu akan berlanjut ya seperti kronik sendiri, sama seperti bola salju sebenarnya. Kalau sudah bola salju turun dari atas, makin ke bawah makin besar dia. One day kita nggak usah bendung serangan jantung. One day kena di otak stroke gitu loh. Tapi itu sebenarnya mulai dari awal gulir dia ceritanya seperti bola salju, mulai gula. Saya punya pasien itu jarang tuh yang ada cuma ada kolesterol doang. Lama-lama ada asam uratnya, ada juga gulanya, darah tinggi. Bisa dibayangkan seperti bola salju gitu, yang mengakibatkan dia gampang kena stroke jantung. Tadi mulai dari kayak tadi, namanya tadi itu oksidasi stres tadi, namanya dari ROS. ROS itu adalah reactive oxidation. Sebenarnya it start and it accumulates. Nah, itu dia mulai dan dia terus bereaksi terus dia sama seperti itu. Kalau kita hentikan, nah sekarang ini kalau bisa sih stop it. Sekarang kalau seperti dari jantung itu berusaha dia agar kita tidak dia berlanjut lagi.
Ya, berikutnya. Nah, between chronology and biological age. Ya, seringkali kita nih usianya seperti usia 60. Belum tentu usia sebagai biologis nggak 60 gitu loh. Karena kita kolesterolnya banyak ya, tensi tinggi atau sering begadang, banyak merokok, bisa umur kita tidak sama seperti itu. Hubungan dengan apa? Dengan kualitas hidup. Kalau kita makanya kenapa seorang itu usia sama-sama, tapi orang masih produktif, satu enggak. Ini mungkin satu orang usia 60 sama-sama juga, tapi satu lagi usia biologisnya mungkin lebih usia biologis itu menunjukkan bahwa dia lebih muda gitu, dalam hal lebih bugar gitu loh. Mungkin aja dia usia biologisnya lebih muda daripada kayaknya. Ada orang yang sudah umurnya sekian, masih muda, umur 40, sudah tua katanya. Mungkin dia usianya betul. Kronologisnya kan umur kalender seperti saya lahir 60. Tapi kan 60 sekarang. Tapi belum tentu usia saya biologis saya 60. 10 kita nggak tahu juga sih. Tapi gampangnya itu. Kalau kita lihat dia masih produktif atau tidak, itu biasanya produktif biasanya ya mungkin lebih kecil usia biologisnya atau mungkin lebih, atau harapan kita sebenarnya semua kita itu punya usia biologis yang lebih rendah. Dari mana mulai? Count your numbers. Gampang kok, Anda hitung aja. Kalau Anda bisa count your numbers, kolesterol Anda, gula Anda, tensi Anda, makan buah Anda, makan sayur Anda, rokok Anda, istirahat Anda, tidak stres, akan membuat usia daripada Anda lebih mudah daripada usia yang di berikutnya. Ini seperti gini kan. Nah, ini biological code juga biological age. Nah, ini artinya bahwa ini berhubungan dengan lifestyle factors, nutrisi, exercise, smoking, sleeping habit dan sebagainya gitu. Kalau kita bagus, jadi count-nya number pakai semua yang normal semua, kita bagus, nah, istirahat bagus, istirahat cukup, mungkin kita punya biologi numbers akan kurang. Artinya itu berawal dari kita, itu berawal dari numbers. Jadi hal small thing yang bisa kita lakukan, tapi kalau kita nggak sadar, goes away, lari terus dia. Waktu ketika dia begini ya, padahal sudah ada sebenarnya. Ya, kalau seperti juga itu, make sure how well your physical extent are functioning. Bagaimana bagusnya Anda? Can be reversed by attending to your health. Bisa dibalikin lagi kalau Anda bagus kesehatannya. It's the most important component of the process. Itu sangat penting buat Anda supaya apa? Supaya kita sama, saya pikir sih saat sekarang pandemi sekarang ini, menurut saya umur biologis itu penting untuk kita tetap sehat. Karena sekarang ini saya bayangkan juga bahwa pandemi ini akan mungkin lebih cepat lagi, mungkin di 10 tahun, sekarang kita 8 tahun, berikutnya bisa 6 tahun karena ada mutasi begitu. The great wealth is health. The great wealth is health. Harta yang paling banyak apalah? Kesehatan. Nah sekarang terasa ini bahwa kita coba lihat itu, bagaimana orang itu bertumbangan semuanya. Harta paling bagus ya kesehatan lah. Orang bisa segala macam, dokter juga begitu, bisa juga tumbang ya. Tapi the great health is health. Saya percaya itu. Salah satu adalah dengan mempunyai umur biologis yang bagus. Dari mana tuh? Start your numbers. Itu numbers Anda. Ya. Berikutnya. Ini itu ada bilang Jen Belsafarin, tell me what you eat and I will tell you who you are. Kita sebenarnya apa kita makan? Dalam pengertian ya kalau kita makannya sembarangan, tinggi gula, tinggi kolesterol, tinggi tensi, yes it. Kita kena gula, darah tinggi, jantung gitu. Tell me what you eat and I will tell you who you are. Itu mengatakan bahwa bagaimana pola makan kita, termasuk lifestyle kita, sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Ini ada contohnya nih, antioksidan. Simple, it's simple. Antioksidan is colorful. Makan apa saja yang berwarna-warna, paling bagus. Saya kadang suka sama pasien saya suruh dia makan ubi ungu. Warna ungu itu loh. Bagus tuh. Jadi kadang-kadang bisa bikin lapis atau bikin buang angin agak sedikit anak kita. Tapi sebenarnya paling bagus. Jadi sebenarnya kalau kita makan harus makan buah sayur. Ketika saya pernah kongres di Amerika atau di York, mereka mengatakan menemukan bahwa orang-orang yang dari Afrika zaman dulu lebih bagus
kualitas hidup daripada orang sekarang. Kenapa begitu? Karena mereka teliti rupanya mereka itu banyak makan buah-buahan, nuts gitu loh. Dikatakan bahwa kita sebenarnya kita bukan didesain untuk makan daging. Kenapa begitu? Orang makan daging mesti punya taring katanya gitu. Taruh apa? Seperti singa, anjing atau kucing itu loh. Kita sebenarnya bukan makan daging dari awalnya gitu. Tapi dengan peradaban makan daging. Tapi artinya mengatakan bahwa kita harus banyak makan sayur, banyak makan buah yang mungkin kita lebih sehat. Beberapa kita harus makan daging. Tapi artinya bahwa kita sebenarnya pola makan yang seperti itu yang bagus. Ini kan whole grain, nuts, vegetables, beans, berries, itu semua kan banyak kan adalah yang sayur semua. Berikutnya. Nah, ini kebetulan sekarang ada corona pandemi ya. Sekarang ternyata mulai tahun 2009 WHO sudah bilang coronary artery disease is now leading cause of death worldwide. It's on the rise and has become a true pandemic that expect no borders. Artinya bahwa sekarang sebelum ada coronavirus sebenarnya sudah tahun 2009 sudah ada pandemi apa? Ya tadi pandemi daripada sakit jantung tadi. Karena tadi teknologi kalau sekarang ini kan kita tuh kalau ya seperti di rumah lah tiba-tiba memakan 14058 ada. Ya apalagi sekarang ini musim seperti pandemi orang udah malas keluar semua. Tinggal aja nomornya apa kata ada pizza, ada apa segala macam ke rumah gitu loh. Tiba-tiba ada kita mau ini semua pakai remote, mungkin mobil pakai remote, ada juga garasi pakai remote gitu. Kita bayangkan ya, waktu zaman dulu orang itu kalau seperti mau makan harus berburu, lari, bawa tombak segala macam. Artinya bahwa penyakit jantung itu sebenarnya kata orang civilized penalty disease, penyakit karena peradaban. Tadi karena semua makin ada teknologi makin mudah gitu loh. Ini penyakit karena peradaban tadi, karena semua dengan serba remote, semua serba teknologi, orang malas bergerak. Jadi makin tinggi itu. Intinya apa? Count the numbers. Betul nggak Anda sekarang ini bagus? Berapa tensi Anda? Berapa dia ada? Itu yang harus Anda lakukan gitu. Jadi sebelum ada global seperti ini, sudah ada sebenarnya pandemi tentang penyakit jantung ini dibikin oleh WHO ini. Leading cause mortality happen globally. These new cases. Leading cause of lost produktivitas. Akibatnya apa? Banyak orang istilahnya tadi dia tidak bisa produktif, kena stroke, kena jantung. Jadi tadi saya bilang tadi antara umur usia biologis dengan usia kronologis, ada lagi namanya di Indonesia itu namanya usia sehat dengan usia harapan hidup. Jadi kita di Indonesia ini ya harapan hidup itu bagus. Dari mungkin kita sekarang sudah 72. Tetapi usia harapan sehat hanya 60. Doesn't mean. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita di Indonesia rata-rata antara umur 60 ke 70 banyak sakit. Masuk rumah sakit, keluar rumah sakit gitu loh. Sebenarnya kalau makin bagus tuh antara usia harapan hidup, usia sehat itu hampir sama gitu loh. Jadi apa? Quality of life-nya bagus. Kalau kita enggak, bisa aja orang ketika umur 80. Bisa aja. Tapi sebenarnya dia mulai start from umur tahun 60, rumah sakit-sakitan gitu loh. Jadi menurut kita sih itu kurang bagus. Kalau bisa sih tadi, antara kualitas hidup, antara usia sehat atau usia meninggal itu harus hampir berbeda. Ya, berikutnya. Nah ini kan, nah ini sebenarnya menunjukkan bahwa kalau kita, ini pas saya baca-baca ya, ROS itu kan, reaktif oksigen species itu, ini di pandemi ini, dengan musimnya corona ini, wah itu penting untuk antioksidan kita melawan. Saya lihat itu bahwa bermula daripada ROS, kemudian storm segala macam itu kan sebenarnya reaksi juga kita gitu. Seperti ini kan SARS-CoV-2 virus production, injury, promotif ini benar sekali tuh mengatakan bahwa ini juga karena ada oksidasinya. Sama seperti ini peristiwa sakit jantung juga ada ROS-nya gitu. Jadi menurut saya
kalau kita bisa menghentikan RS dengan cara apa tadi? Dengan cara pola hidup yang bagus, banyak makan buah, banyak makan sehat, kemudian kita itu stres, olahraga, saya pikir itu akan bagus. Karena di samping dia juga bisa mengurangi risiko serangan jantung, juga bisa mengurangi risiko karena COVID. Seperti kita lihat, saya sudah katakan dari awal bahwa kebanyakan kali meninggal itu karena apa? Ada diabetesnya, ada sakit jantungnya, ada hipertensinya. Tadi, karena dia punya namanya reseptor AC2, angiotensin enzim 2 gitu. Itu merupakan orang yang gemuk, orang diabetes, orang jantung, orang darah tinggi, punya dia pintu-pintu tersebut, punya AC2 itu. Dan kurang bagusnya, virus corona ini masuk ke sana dia mencari itu. Makanya kalau tiba-tiba ya kena orang seperti itu, langsung shutdown dia. Kalau tiba-tiba orang yang kena punya diabetes, punya jantung, punya darah tinggi, kalau kena begitu langsung fatal. Kenapa? Karena sebenarnya virus itu langsung menyerang organ-organnya gitu. Organ ginjal, yang banyak S2-nya, pembuluh darah, yang banyak di otak, yang banyak S2-nya gitu. Yang banyak organnya. Seperti kata-kata tadi, reseptor tadi seperti lubang kunci gitu. Virus itu sama seperti anak kunci. Anak kuncinya master lah gitu. Bisa kemana-mana dia. Dia buka sendiri aja apa yang mau dibuka. Jadi pada saat sekarang ini menurut saya, pandemi sekarang, dengan sakit jantung sekarang, punya korelasi yang kuat. Korelasinya apa? Kalau Anda tidak kuat, kalau kita kontrol darah tinggi, jantung, segala macam, gampang kena COVID. Sama tadi, ROS. Reaktif spesies. Itu sama seperti reaksi berantai dia. Tadi seperti bola salju dia. Once dia kena langsung bergulir dia, langsung kena kemana-mana gitu. Nah kalau bisa kita stop dari awal. Tadi, konyo numbers, gaya hidup sehat, itu saya pikir bisa menyetor. Itu namanya radikal. Ya, berikutnya. Aging process challenge. Tadi mengatakan bahwa kita ini jelas kalau makin usia tua itu degeneratif. Pastilah mungkin tiba-tiba anak kita umur sakit jantung itu bukan lagi koroner itu pasti yang lain mungkin. Tapi artinya sama seperti tadi saya analogkan dengan kendaraan, dengan berjalannya waktu itu tentu kita udara kita itu makin karatan gitu. Itu merupakan proses tuh. Jadi itu merupakan tantangan sebenarnya. Tantangan yang harus kita hadapin usia kita. Jadi dari segi teorinya kita ini start from 40, umur 40 rata-rata organ kita itu berkurang antara 1/5 sampai 1% lah ya, berkurangnya. Paling gampang seperti ginjal. Ginjal itu kalau kita ya, gampang saya umur saya 60 ya. 60. Artinya bahwa saya itu 60 kurang 40. Tadi kan start from ya, umur 40 ya. Artinya minimal saya punya organ saya hampir 20% itu sudah terganggu. Seperti kita kan ginjal gitu ya. Mungkin 1/5-nya sudah terganggu. Yaitu 20%. Dari mana jumlahnya? 60 kurang 40. Nah, kalau kita bagus, bisa mungkin cuma 0,5% mungkin. Jadi cuma mungkin hanya 10% mungkin. Kalau bagus sekali, mungkin 0,2%. Tapi kalau apotek dia nggak bagus, 1% sudah. Jadi artinya awal kita sehat seperti gini, rata-rata umur kita dikurang 40 lah. Itu paling jelas di ginjal lah. Itu kan gampang, namanya GFR, Global Filtration Rate. Kita lihat gimana jaringan air oleh ginjal itu ketahuan nih, berapa angkanya gitu. Nah, kita bisa hitung rata-rata antara 1/5 sampai 1 lah. Kalau seperti yang mungkin kurang bagus perawatannya, ya mungkin ya, sudah. Ya, saya umur 40, jadi 60 kurang 40, 1/5. Saya punya organ saya ginjal, bisa kita lihat. Itu kan gampang dilihat dengan namanya GFR. Laju jaringan daripada air di ginjal, GFR. Berikutnya. Nah ini, hipertensi dengan health hipertensi. Ini kan ada nih, saya lihat dari ini ada yang 62,5, 64. Kalau kita enggak, kita memang betul, kita meningkat nih. Waduh, pemerintah mengatakan kita ini maju dulu 69, tahun berapa? Tahun sekarang 72. It's okay. Tapi sebenarnya paling bagus adalah
life expectancy. Sekarang berapa lama sehat Anda gitu. Ternyata kita cuma 60. Healthy life expectancy cuma 60 gitu loh. Kalau kita umur 72, umur kita, ternyata kita mulai umur 60, udah banyak orang yang sakit gitu loh. Masuk rumah sakit, pulang lagi, masuk rumah, bolak-balik terus dia. Sebenarnya ini akan mempengaruhi kualitas hidup. Nah, kalau bisa sih antara life expectancy dengan healthy life expectancy itu hampir sama gitu loh. Caranya apa? Dari sekarang, start from now. How? Count your numbers. Itu tadi angka yang sudah saya berikan tadi. Itu sekarang ini. Neracanya gitu. Apa yang sudah lakukan. What happened now? Apa yang terjadi gitu. Jadi jangan kita berangga, oh, kita 72 tahun, hebat nih. Menurut saya sih bukan. Menurut saya itu bagusan healthy life expectancy. Anda seberapa sehat Anda pada usia tersebut. Kalau sekarang cuma 60 katanya. Jadi berarti 60 ke 72 berarti sebelum dia meninggal. Masuk rumah sakit pulang, terus. Saya pikir sih nggak bagus lah, karena itu jadi beban buat kita, jadi beban juga, kita juga kurang bagus gitu. Harapan kita ya itu. Yang utama apa sih? Kardiovaskuler. Apa ya itu? Selang tadi. Selang itu kan bikin di air. Selang itu sumber makanan, sumber itu aja. Jadi ada sebenarnya kita semuanya kalau kita melihara selang kita, melihara jantung kita, harapan saya begitu, bisa kita health life-nya lebih bagus, bisa lebih pikun juga jadi kurang lah. Ya, berikutnya. Nah, ini katanya your body adapts to its mind. Artinya bahwa kita sebenarnya awal dari para pola pikir kita. Pola pikir kita itu sudah tahu. Harapan saya sebenarnya dengan kita tahu tadi kaunnya nomor segitu sudah ada pikiran kita, itu akan merubah kita. Apa? Berperilaku. Karena what you feel now today is what you become tomorrow. Apa yang kita lakukan, kita masuk sekarang sih, kita masukin ilmu-ilmu seperti ini, harapan kita merubah mindset kita bisa merubah. Kita bisa bikin kepada orang lain ilmunya gitu, mereka juga tahu. Gitu. Seperti kata sendiri. Ya, berikutnya. Ya. Kita lihat video ini ya, Dr. Karel. Oke, silakan. Oke, semoga ini bisa pada lihat. Mungkin suara nggak ada, saya nggak tahu nih. Nggak ada suara juga, Bu. Bayangin Bapak dan Ibu, sang pria usia 94 tahun, sang wanita berusia 91 tahun, masih bisa bukan dansa ini namanya, itu ajojing. Ini kalau pembuluh darahnya sehat seperti ini Bapak dan Ibu. Silakan Dr. Karel. Ya, saya pikir harapan saya sih dengan saya telah selesai tadi, kita banyak diskusi lah tadi bagaimana
pengalaman bagaimana bisa hidup lebih sehat lagi. Tadi bahwa saya berpendapat bahwa saat ini terasa sekali itu begitu health is health gitu. Sebenarnya harta paling utama sekarang adalah kesehatan. Jadi artinya bagaimanapun kita kalau sehat ini pandemi begini bisa apa gitu. Itu terasa sekarang ini karena banyak cobaan tadi pandemi seperti itu. Menurut saya kita harus sehat. Karena teman-teman atau yang punya kolesterol, gula, tensi atau merokok atau apa tadi kan gampang kena stroke dan apa mungkin harus lebih hati-hati. Jadi tadi kalau nambah saja lihat bagaimana angka-angkanya, kemudian kontrol, kemudian kalau parah bisa dikontrol dengan cek gula, cek apa hingga harapan kita bisa lebih sehat. Oke. Silakan mungkin slide Dokter Karel sudah selesai. Silakan moderator. Oke. Terima kasih Dokter Karel dengan presentasinya yang sangat-sangat baik ya. Kita dapat pencerahan benar-benar buat saya ini kayak saya lagi kuliah baru lagi. Jadi intinya sebenarnya mungkin Bapak Ibu, kita itu harus benar-benar mengasihi tubuh kita supaya kita tetap sehat. Tapi untuk sebelum tanya jawab, ada pengumuman sebentar dari Bu Sonya ya. Saya rasa dulu Bu Sonya. Baik, oke. Terima kasih Dokter Karel. Wow, luar biasa Dok. Saya belajar banyak siang hari ini dan kadang-kadang kita nggak nyangka gitu loh. Karena sebetulnya jantung itu simple banget. Kata orang, saya nggak tahu nih Dokter Karel benar apa enggak. Kata orang nih besarnya jantung seseorang itu tergantung dari kepalan tangannya. Entah benar entah enggak, nanti Dokter Karel jawab ya. Itu sangat sederhana. Tetapi sebetulnya bagaimana cara kita bisa tahu jantung kita ini bisa lentur pembuluhnya sehingga darahnya bisa lancar, kolesterolnya juga nggak ada. Nah, itu memang kita harus belajar dari ahlinya. Dan terima kasih banyak Dokter Karel, sangat luar biasa. Dan saya akan ada beberapa pengumuman Bapak dan Ibu. Jadi oke. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Karel, yaitu tentang ROS. ROS itu adalah reaktif oksigen stres. Itu adalah stres oksidasi, Bapak dan Ibu. Jadi, stres oksidasi itu sebetulnya penyebabnya apa sih? Yaitu adalah oksidan. Ya, oksidan itu apa sih gitu? Nah, besok malam saya ada satu penjelasan tentang oksidan, tapi judulnya adalah Stop si biang kerok. Ya, si biang kerok utama itu tadi adalah ROS seperti yang dikatakan oleh Dr. Karel, ya. Nah, apa saja sebetulnya sumber-sumber oksidan itu? Sumbernya dari mana saja sih? Bagaimana mencegahnya, ya? Nah, lalu bagaimana solusi mengatasi stres ROS tadi? Stres karena oksidasi, ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memilih antioksidan yang tepat dan asal usulnya dari mana? Nah, Bapak dan Ibu, bagi yang mau ikut serta ini juga free, silakan hari Selasa kita ada 2 kali. Bagi Bapak dan Ibu bisa ikut siang, silakan ikut siang jam 13.30 sampai 15.30. Lalu kalau tidak bisa ikut di siang hari, bisa ikut yang di malam hari, 19.30 sampai 21.30. Silakan WA ke admin untuk daftar ya, 0813 100 60939 ya. Jadi ini adalah WA admin. Atau bagi Bapak dan Ibu misalnya tadinya diundang dari link teman-teman, boleh minta link dari mereka lagi. Ya, Bapak dan Ibu akan dapat link untuk bergabung. Nah, ini Bapak dan Ibu, minggu depan kita ada lagi konsultasi kesehatan umum, temanya ini sedikit vulgar. Bukan vulgar, case ini banyak Bapak dan Ibu di Indonesia. Ya, temanya adalah tentang seks bebas. Apa sih dampaknya terhadap ketahanan keluarga dan bangsa, terutama anak-anak muda sekarang. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang punya anak remaja, pemuda, kita tahu Bapak dan Ibu itu banyak sekali case. Kenapa? Dampak dari media sosial itu sangat luar biasa. YouTube yang mereka tonton, tapi mereka nggak ngerti Bapak dan Ibu. Sebetulnya jika mereka melakukan yang namanya seks bebas, akibatnya apa itu nggak terpikirkan. Nah, kita belajar dari seorang dokter, Dr. Dewi Inong Irana. Beliau adalah seorang spesialis penyakit kulit dan kelamin, dan beliau juga khusus melakukan artinya berbicara tentang dampak daripada penyakit dan melakukan penelitian di banyak tempat Bapak dan Ibu. Banyak instansi-instansi juga di training ya sebagai penceramah di sana. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu harus ikut
ini daftar lebih cepat, lebih bagus ya. Itu adalah minggu depan tanggal 10 Agustus. Event kami yang satu lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Kami ingin banget Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita stop laju COVID di Indonesia ini. COVID-19 kita tahu tadi, apalagi kalau kita yang hadir atau siapapun dia teman kita, saudara kita, tetangga kita yang menderita penyakit bawaan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Karel tadi. Kita perlu banget supaya ini stop Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kami memilih topik ini, bagaimana peranan ventilasi dalam mencegah penularan COVID-19. Siapa saja yang boleh ikut webinar ini Bapak dan Ibu, semua yang misalnya kepengen atau punya usaha di rumah, punya karyawan ya, atau yang punya praktek dokter misalnya, cara ngatur ventilasinya seperti apa sih gitu, atau ada perusahaan-perusahaan ya, punya perusahaan atau tempat kerja, silakan Bapak dan Ibu boleh ikut ini juga secara free. Bapak dan Ibu mulai daftar sekarang. Nah, konsultannya adalah seorang dokter, namanya Dr. Suryo Wibowo, MKK, SPOK. SPOK itu khusus yang mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi beliau mempelajari ini khusus. Nah, Bapak dan Ibu juga boleh daftar. Ini peminatnya banyak sekali Bapak dan Ibu. Kenapa? Beberapa waktu lalu kami sudah lakukan penular tentang COVID juga, tetapi ini adalah murid dari Dr. Kiki Sucahyo yang berbicara tentang khusus ventilasi ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus ikutin ya. Nah, cara pendaftarannya sederhana. Tuliskan nama plus kota dan event yang mau diikutin. Ya, WA ke admin 0813 100 60939 ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya tadi waktu jalan tadi pagi, waktu saya dari pasar, saya dengar radio. Saya dengar radio, pemerintah menganjurkan kepada kita Bapak dan Ibu, selama 2 minggu ini mulai start hari ini, kita mau disiplin 100% sama-sama Bapak dan Ibu. Bapak Presiden sudah menyarankan melalui entah saya nggak tahu tadi siaran mana, tapi saya dengar itu Bapak dan Ibu juga ada di YouTube. Ayo sama-sama kita disiplin, sama-sama pakai masker. Ketemu orang yang tidak pakai masker, mari kita ingatin mereka dengan cara yang baik. Ayo sama-sama pakai masker. Kita harus disiplin mulai sekarang selama 2 minggu. Semoga Bapak dan Ibu COVID ini bisa menurun ya. Lalu apa? Cuci tangan, hindari kerumunan selama 2 minggu mulai sekarang. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Sederhana. Kalau COVID-nya naik, ekonomi kita akan turun. Kalau ekonomi kita mau naik, COVID harus turun Bapak dan Ibu. Makanya ayo bersama-sama dengan kami Bapak dan Ibu, keluar rumah pakai masker. Kelihatan yang nggak pakai masker, ayo kasih tahu mereka, Pak, Bu, pakai masker demi keselamatan diri kita masing-masing. Oke Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembali kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Silakan Dr. Ferry.